Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Hambali. Saya merupakan mahasiswa dari Binus Online University. Di kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan hasil temuan dari proyek kelompok kami terkait dengan Sustainable Development Goal atau yang lebih dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai proyek kami, pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari kelompok kami. Sustainable Development Goals adalah komitmen global yang diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan 7 tentang energi bersih dan berkelanjutan. Peningkatan konsumsi listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi masih ada ketimpangan akses seperti rasio elektrifikasi NTT yang hanya 61,9%. Pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik, namun adopsinya masih rendah akibat kurangnya infrastruktur pengisian daya dan layanan purna jual. Transisi ke kendaraan listrik memiliki dampak positif di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan, termasuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi gas rumah kaca. Dengan regulasi seperti Perpres nomor 55 tahun 2019, percepatan adopsi kendaraan listrik perlu didukung infrastruktur yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Dari latar belakang masalah tersebut, kelompok kami memutuskan untuk menyusun beberapa rumusan masalah, yaitu seperti berikut. Sejauh mana kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap manfaat kendaraan listrik dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan 7? Apakah infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia sudah memadai? Apakah insentif pemerintah cukup menarik untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik? Apakah manfaat kendaraan listrik seimbang dengan dampak lingkungan dari produksi baterai dan penggunaan energi fosil? Terakhir, bagaimana peran mahasiswa, khususnya mahasiswa Binus Online University, dalam menyuarakan serta mendukung penggunaan kendaraan listrik? Terkait dengan rumusan masalah yang sudah kami buat, kami melakukan wawancara terhadap beberapa user EV maupun beberapa pakar lingkungan mengenai energi terjangkau dan terbarukan ini. Saya sendiri melakukan interview atau wawancara dengan salah satu pengguna user dari electric vehicle ini yang sudah cukup lama. Dan dari hasil wawancara tersebut, saya menemukan beberapa poin-poin penting yang saya sudah klasifikasikan menjadi 3 manfaat. Yang pertama adalah untuk pengguna, yang kedua untuk pemerintah, dan yang ketiga bagi lingkungan itu sendiri. Pertama yang akan saya bahas adalah manfaat untuk pengguna. Yang pertama, biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan penggunaan mobil berbahan bakar BBM. Yang dimaksud dengan biaya operasional yang lebih rendah daripada menggunakan mobil berbahan bakar BBM adalah pengeluaran atau fixed cost yang mereka keluarkan setiap bulannya. Jika dengan menggunakan kendaraan konvensional yang masih menggunakan BBM, mungkin dalam sebulan kita bisa mengeluarkan 1 juta hingga 2 juta untuk membeli bahan bakar minyak. Sedangkan jika kita menggunakan electric vehicle, mungkin dalam sebulan pengeluaran kita hanya bisa 100 sampai 150 ribu untuk mengisi daya dari kendaraan tersebut. Yang kedua adalah biaya pajak tahunan yang lebih terjangkau. Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa pajak tahunan yang dibayar itu bisa hampir hanya 10% dari biaya pajak yang biasa kita bayarkan untuk kendaraan konvensional. Yang ketiga, khususnya di kota Jakarta yang sudah menerapkan peraturan ganjil genap untuk kendaraan pribadi. Apabila kita menggunakan electric vehicle, maka kita akan terbebas dari peraturan ganjil genap yang berlaku di beberapa wilayah tersebut. Selanjutnya kita bahas manfaat untuk pemerintah. Pengguna mobil listrik di Indonesia juga secara tidak langsung mendukung perekonomian negara. Di Indonesia sendiri, PLN yang merupakan badan usaha milik negara memfasilitasi penggunaan mobil listrik dengan menyediakan tempat untuk pengisian daya mobil listrik berbayar. Apabila penggunaan mobil listrik terus mengalami peningkatan, maka secara tidak langsung intensitas penggunaan fasilitas tersebut juga mengalami peningkatan, di mana hal tersebut tentu akan meningkatkan perekonomian negara. Yang terakhir kita bahas manfaat bagi lingkungan. Pada tahun 2016, Indonesia berpartisipasi dalam Paris Agreement, di mana perjanjian tersebut berkaitan dengan permasalahan yang mendesak terkait perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca di seluruh dunia. Penggunaan mobil listrik bisa menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan Indonesia untuk merealisasikan keikutsertaannya dalam perjanjian tersebut. Penggunaan mobil listrik menghasilkan emisi karbon yang lebih minimal dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Selain itu, penggunaan mobil listrik juga secara tidak langsung mengurangi polusi udara yang ada di Indonesia. Mobil listrik menggunakan baterai dan menyimpan daya. Dalam penggunaannya, mobil tersebut tidak menghasilkan gas yang berbahaya bagi lingkungan. Dari hasil wawancara tersebut, berikut beberapa solusi yang bisa kita lakukan atau yang solusi yang saya temukan yang bisa diterapkan dari sudut pandang mahasiswa, pemerintah, maupun universitas. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa, terutama terkait SDG 7 atau energi bersih dan terjangkau. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan riset inovasi kendaraan listrik itu sendiri. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pentingnya untuk melakukan percepatan pembangunan SPKLU melalui kerjasama pemerintah dan swasta.
Yang ketiga adalah optimalisasi insentif. Ini bisa dalam bentuk subsidi, skema pembiayaan ringan, dan insentif pajak bagi pengguna kendaraan listrik. Kemudian menyeimbangkan dampak lingkungan. Pengembangan teknologi baterai ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Yang terakhir adalah peran mahasiswa dan universitas itu sendiri. Penyediaan SPKLU di kampus, penelitian inovatif, dan kemitraan dengan industri kendaraan listrik bisa menjadi solusi untuk mendukung SDG 7, energi bersih dan terbarukan. Yang terakhir adalah refleksi diri saya melalui proyek ini. Kesadaran akan Sustainable Development Goals 2030 sangat penting bagi setiap individu termasuk mahasiswa dalam mendukung perubahan global. Sebagai mahasiswa, saya dapat berkontribusi dengan menerapkan kebiasaan ramah lingkungan, seperti menggunakan produk reusable, mengurangi penggunaan kertas, dan memilih transportasi umum untuk mengurangi emisi karbon. Kesadaran ini harus diikuti dengan kolaborasi antara individu, universitas, perusahaan, dan pemerintah melalui berbagai kegiatan edukatif seperti seminar dan webinar. Dan membangun kebiasaan positif secara konsisten, perubahan kecil ini akan berdampak besar bagi lingkungan. Hal ini sejalan dengan nilai self-awareness, adaptability, dan collaboration dalam BINUS Graduate Attitude. Hal terakhir yang dapat saya sampaikan adalah mungkin dengan kita beralih pada penggunaan kendaraan listrik ini, memang investasi di awal itu akan sangat terasa karena harganya yang lebih mahal. Namun banyak manfaat yang akan kita dapat apabila kita sudah mulai beralih menggunakan kendaraan listrik. Dan manfaat itu tentu bukan untuk kita sendiri saja. Bagi pemerintah, bagi lingkungan, akan banyak hal positif yang dapat kita rasakan ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proyek karakter building kewarganegaraan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.